ibadah apa saja yang dilakukan di dalamnya, dan juga kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di masyarakat di bulan suci Ramadan. Mereka membahas itu. Demikian pula tatkala mereka hendak memasuki bulan Dzulhijjah, maka mereka mengupas, membahas baik di majelis ilmu atau juga secara tertulis pembahasan-pembahasan khusus seputar bulan Dzulhijjah. Apa saja keutamaannya, amalan-amalan apa saja yang disyariatkan. Seperti misalnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memiliki kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif, yaitu kitab yang membahas amalan setiap bulan. Amalan apa yang dilakukan di bulan Ramadan, bulan Syawal, dan juga bid'ah-bid'ah yang ada di dalamnya, kesalahan-kesalahan yang ada di bulan-bulan tersebut. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas secara khusus ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan kitab tersebut berjudul Majalisu Syahri Ramadan. Nah, demikian pula kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari yang istimewa ini, maka perlu kiranya kita mempelajari amalan-amalan yang disyariatkan di dalamnya, agar hari-hari tersebut yang kita lewati penuh makna, bernilai ibadah. Karena inilah yang merupakan salah satu tanda orang-orang yang beriman. Dia terus berusaha bagaimana caranya agar hari-hari yang mereka lewati itu bisa bernilai ibadah. Ya, lihat bagaimana para ulama salaf, mereka begitu perhatian terhadap waktu yang mereka lewati. Seperti dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali daripada aku melewati suatu hari, yaitu matahari terbenam, ajalku terus berkurang, sementara amalku tidak bertambah. Maka ini yang harus kita usahakan, bagaimana agar hari-hari yang kita lewati itu bernilai ibadah. Ya, jangan sampai kita melewati hari-hari ya biasa saja, tidak ada manfaat yang kita dapatkan, karena memang kita hidup di dunia ini hanyalah kumpulan hari-hari. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya ibna Adam, innaka anta ayyam." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku ay yadhhaba kulluk. Kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila satu hari saja terlewatkan darimu, maka sebagian darimu akan hilang. Dan apabila sebagian darimu akan hilang, maka hampir-hampir saja lama-kelamaan engkau akan hilang. Naam jamaah sekalian, apabila hari, bulan, tahun demi tahun kita lewati, kita lalui, maka lama-kelamaan kita akan hilang dari dunia ini. Karena semakin bertambah umur kita, maka semakin berkurang masa kontrak kita di mana? Di dunia. Ya. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, dan secara khusus kita akan mengupas 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang sangat istimewa, dan sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak memuliakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak memuliakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Di antara manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa? Para nabi dan rasul. Dari sekian banyaknya nabi dan rasul, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luasnya permukaan bumi ini
ternyata ada beberapa tempat yang istimewa, yang apabila kita beribadah di tempat tersebut, maka ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Di antaranya adalah Mekah dan Madinah. Nah, demikian pula bulan. Dari 12 bulan, ada di antara bulan-bulan yang sangat istimewa. Di antaranya bulan suci Ramadan dan juga bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Di sini saya nukilkan sekitar ada 8 atau ada 9 yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan berikut ini, maka ini akan menjadi motivasi buat kita semua agar kita lebih semangat lagi untuk beribadah. Apa di antara keutamaannya? Di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Karena memang dalam setahun itu ada 3 10 hari yang sangat istimewa. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari pertama di bulan apa jemaah? Muharram. Dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi sekarang kita khusus membahas keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mana ayat yang menjelaskan Allah bersumpah dengan 10 hari ini jemaah? Ada yang tahu? Naam. Wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan demi malam yang 10. Allah menyatakan secara umum walayalin ashar, demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan demi malam yang 10 ini? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menukil dari sahabat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan ingatlah jamaah sekalian, mau ikut kajian dia. Kajian ibu. Kuncinya di sini ibu yang kaget. Iklan. Iya. Apabila Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, maka menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Ini sudah menjadi kaidah maklum. Ya, karena tidak ada yang boleh sumpah kepada makhluk, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika ingin menguatkan ucapan kita, pembicaraan kita, maka kita boleh bersumpah. Tapi ingat kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka termasuk bentuk kesyirikan kalau dia bersumpah atas nama selain Allah, walaupun nama tersebut adalah nama-nama yang mulia, demi Ka'bah, demi masjid, demi Rasulullah. Salah. Makanya salah kalau orang bersumpah demi Allah dan Rasulullah. Ya, ini salah. Jadi kalau kita yang bersumpah demi Allah, hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, Allah bersumpah dengan waktu duha, menunjukkan waktu duha itu adalah waktu yang mulia. Maka pada waktu tersebut kita disyariatkan sholat duha. Ini pertama. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini berada di bulan-bulan yang haram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah jamaah sekalian, bahwa dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallah isnasara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak diciptakannya langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Itulah agama kalian yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan 4 bulan ini? Apa saja 4 bulan yang haram? Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya dari Abi Bakrah, Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard. Di mana waktu itu terus berputar semenjak diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu isna'asyara syahran. Dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Mutawaliyat. Ini 3 bulan berturut-turut. Dan kita juga sekarang berada di bulan apa ini? Di bulan Dzulqa'dah, itu bulan haram. Wa Rajab, dan Rajab yang terletak antara bulan apa? Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mau ada? Rajab terletak antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Ramadan. Apa aja mas kalian? Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu Jumadil Akhir. Masa nggak tahu? Ya, giliran bulan-bulan Masehi apa? Pas mau gajian baru. Nah, Jumadil Akhir. Ya, jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini harus hafal jemaah ya. Nah, jadi itu 4 bulan yang istimewa. Dan bulan ini dikatakan bulan haram. Hati-hati. Kenapa? Karena larangan berbuat zalim itu lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Artinya kalau kita berbuat zalim nih di bulan-bulan ini, itu dosanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Secara khusus Allah melarang kalian untuk berbuat zalim di bulan ini. Padahal larangan berbuat zalim kapan saja dan di mana saja. Tetapi lebih khusus lagi Allah katakan janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim di bulan ini. Makanya mereka yang melakukan kezaliman itu dilipat gandakan dosanya. Ya. Nah, ini keberapa? Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua, yang ketiga, dia adalah bulan yang tidak memiliki kekurangan. Dari Abu Bakrah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syahrani la yankusan. Ada 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan. Apa itu? Ramadan wa Dzulhijjah. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa. Di bulan suci Ramadan terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian pula di bulan Dzulhijjah terdapat hari yang sangat istimewa, yaitu Yaumu Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, bahwa ya, bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana Allah menyempurnakan agama ini. Ya, yang menjadi nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu berupa disempurnakannya agama. Nikmat yang sangat besar. Sehingga apa? Kita tidak perlu ribet-ribet mencari jalan menuju surga. Tidak perlu berinovasi dalam beragama.
Ya, cukup kita mengikuti apa yang sudah ada, apa yang sudah jelas di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Sehingga apapun yang bisa mendekatkan diri kita ke dalam surga, menjauhkan diri kita dari api neraka, sudah dijelaskan secara wadih, jelas. Tinggal kita mempelajarinya. Ini nikmat yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anna rajulan minal yahudi qala lahu, ada seorang dari Yahudi mendatangi beliau, itu mendatangi Umar. Apa kata orang Yahudi ini? Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian selalu membacanya. Lau alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaumi 'ida. Seandainya ya hari tersebut, nah apa kata orang Yahudi? Lau alaina ma'syaral yahud, seandainya ya ayat tersebut turun di tengah-tengah kami, maka akan kami jadikan hari tersebut adalah hari raya. Ya. Kemudian Umar bertanya lagi, ayu ayat? Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat yang terakhir Allah turunkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ya, yang menjadi penutup syariat-syariat yang lain. Artinya dengan diturunkan ayat ini, agama kita sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak perlu adanya tambahan dan tidak perlu adanya pengurangan. Justru menambah-nambahi sesuatu yang sudah sempurna sama saja menjadikan sesuatu itu cacat. Az-ziyadatu fil kamal kan nuqsani fi, menambahi sesuatu yang sudah sempurna sama saja menguranginya. Kita punya mata 2, ini sempurna. Kalau ada orang punya mata 3, cacat gak namanya ini? Cacat, ya. Nah, jadi ini diantara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana terdapat di dalamnya hari Allah menyempurnakan agama Islam ini. Dan ayat tersebut kata Umar, qad afna dzalikal yaum wal makanul ladzi nazalat fihi 'ala nabi. Dan kami betul-betul tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun kapan? Ketika Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Itu tepatnya ya pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan 9 Dzulhijjah ada di bulan Dzulhijjah. Iya. Kemudian di antara keutamaan lainnya, poin berapa ini? Ayo. Nah, poin yang kelima, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahwa melakukan amalan di 10 hari tersebut, kita melakukan amalan apa saja, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sama saja kita melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita melakukan ibadah, misalnya sholat wajib, sholat sunnah, sedekah, itu pahalanya berbeda dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di hari-hari yang lain. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih aku cintai, ya, daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah? Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Tidak pula dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan dirinya dan membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, alias dia mati syahid. Artinya orang yang mengerjakan amalan
di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini pahalanya, ganjarannya lebih utama dari jihad di jalan Allah. Ya subhanallah. Ini yang harus kita persiapkan mumpung masih tanggal 9 Dzulqa'dah. Nah, ya artinya di hari-hari yang lain kita mengerjakan satu amal kebaikan saja, itu dibalas berapa kebaikan? 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi kita melakukan satu kebaikan saja, itu dibalas 10 kebaikan. Apalagi kalau dia kerjakannya itu kapan? Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah untuk sedekah, berzikir, qiraatul Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini ibadah yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Kita hadir di sini, ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Makanya para ulama salaf menganjurkan kita untuk selalu belajar dan belajar, menghadiri majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Bukan majlis di dalamnya canda tawa, bukan majlis disampaikan dongeng-dongeng, hadis-hadis palsu. Ya, makanya Nabi menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan jalan pintas menuju surga. Jalan pintas nih. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, ada 2 jalan. Yang satu membutuhkan waktu 2 jam, yang satu setengah jam. Kira-kira kita pilih jalan yang mana? Yang pintas, ya kan? Nah, ternyata Nabi menjelaskan selain Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga bagi hamba-hambanya, Allah juga menunjukkan jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Yang keenam, di antara keutamaan, ya, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya terdapat hari yang paling agung, hari yang sangat istimewa, di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, ya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu tepatnya hari apa? Hari Arafah. Ya, makanya kita disuruh untuk mengerjakan puasa Arafah. Apa kata Nabi SAW? Ma min ayyamin aksaru min ayyu'tikallahu fihi, ya, abdul minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah itu lebih banyak memerdekakan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Iya. Jadi di antara keutamaan bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Dan juga ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini memiliki nama-nama khusus. Memiliki nama-nama khusus mulai dari tanggal 8. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu memiliki nama-nama khusus. Tanggal 8 disebut namanya apa jemaah? Tanggal 8 Dzulhijjah disebut Yaumu Asyura. Asyura mah di bulan apa? Muharram. Tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Ya. Yaumut Tarwiyah, hari di mana jamaah haji mempersiapkan untuk menuju pernah pada haji. Kemana di tanggal 8 ini? Menuju Mina. Ini sunnahnya. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran, tanggal 8 mereka berangkat dari hotelnya, yaitu menuju Mina untuk mabit di Mina. Tanggal 8 ya, malam tanggal 9. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya pada tanggal malam 8 malam ke-9 kita untuk mabit di Mina. Jadi bukan langsung ke Arafah. Ada sebagian jamaah gitu kan, tanggal 8 masih tetap di Mekah di hotel. Nah, tanggal 9-nya langsung pergi ke Arafah. Ini keliru. Walaupun haji tetap sah, tapi dia meninggalkan keutamaan.
Ya, disebut namanya Yaumut Tarwiyah, hari di mana jamaah haji mempersiapkan diri untuk melaksanakan Hajjatul Akbar, haji yang besar. Ya. Kemudian mereka nginep sampai terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tanggal 9 disebut namanya Yaumul Arafah, yaitu di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sampai kapan? Sampai zuhur atau sampai asar? Sampai maghrib. Sampai maghrib ya Pak sekalian. Sampai maghrib. Maghrib, udah mereka tidak mengerjakan sholat maghrib dulu, ya. Mereka tidak mengerjakan sholat maghrib, tapi mereka jama' takhir, langsung berangkat menuju Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah mereka mabit, istirahat sampai terbitnya matahari. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian mereka berdoa, berzikir sampai matahari terbit. Maka tanggal 10 disebut namanya apa? Idul Adha, ya, Yaumun Nahri, hari di mana ya kita dianjurkan untuk menyembelih. Ternyata bukan hanya kita yang disuruh untuk menyembelih hewan kurban. Demikian pula para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji secara tamattu dan qiran, mereka disuruh untuk menyembelih hadiyu namanya. Yaitu tanggal 10. Maka tanggal 10 ini banyak amalan-amalan haji, yaitu dengan mencukur rambut, kemudian menyembelih, melempar jumroh akobah, tawaf ifadhah, sa'i. Ya, ini tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 disebut namanya hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, hari dimana kita wajib makan minum, haram untuk berpuasa. Iya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa jadi keutamaannya itu? Ada 6, ya. Dan mungkin yang terakhir, ya, ini menjadi pembahasan yang kedua setelah kita mengetahui keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu di antara keutamanya ijtima'u ummahatil ibadati fiha, terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Ya. Jadi induk-induk ibadah terkumpul di dalamnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Walladzi yazhar anna sababa fi imtiyazi asyri Dzulhijjah limakan istima'i ummahatil ibadah." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yang nampak sebab 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat istimewa karena terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Apa itu induk-induk ibadah? Sholat, puasa, sedekah, haji. Jadi ada semua di mana ini? Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sholat apa? Sholat Id. Kemudian puasa apa? Puasa Arafah. Sedekah apa itu? Kurban, ya, dan juga ibadah haji. Nah, maka poin berikutnya yang akan kita bahas setelah kita menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, al-a'malul lati tusra'u khassah fi hadhil ayyam. Amalan-amalan apa saja yang disyariatkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentu kalau kita berbicara amalan apa saja boleh kita kerjakan di hari-hari tersebut. Tapi di sini kita berbicara amalan khusus, yang mana amalan ini tidak disunahkan di hari-hari yang lain. Jadi amalan-amalan ini hanya disyariatkan di hari-hari ini, ya. Baik hukumnya wajib dan juga ada yang sunnah. Apa diantaranya itu? Diantaranya, kalau kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, disunahkan untuk memperbanyak takbir. Bahkan udah boleh kita takbiran. Boleh takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ingat ya, walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Ada orang pede banget speaker gitu. Walillahil hamd. Ini salah, walillahil hamd. Iya. Jadi udah mulai takbiran. Sejak kapan kita sudah mulai takbiran? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi cukup takbiran masing-masing, jangan pakai speaker. Nah, ini tanggal 1 udah takbiran pakai speaker. Ini orang bermain lebaran aja. Nah, dan para ulama menjelaskan takbir pada hari raya Idul Adha, ya, itu ada dua macam. Ada takbiran yang sifatnya mutlak. Ada takbir yang sifatnya muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Yaitu takbiran yang tidak terikat dengan waktu. Artinya kalau kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, itu kapan saja boleh takbir. Dan ada yang kedua muqayyad. Apa itu muqayyad? Jadi takbir itu dibaca ba'da sholat. Jadi secara khusus kita membacanya ba'da sholat. Nah, takbir mutlak, ya kapan saja dan di mana saja kita boleh takbir, waktunya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Berarti berapa hari ini? 13 hari. Boleh kita takbiran selama 13 hari. Dalilnya itu surat Al-Hajj ayat 28. Ketika Allah mengatakan wa yadhkuru rasmallahi fi ayyamin ma'lumat, maka dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu anjuran bertakbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun yang kedua yaitu takbir apa tadi? Muqayyad. Kita mengkhususkan membaca takbir itu setelah sholat. Mulai kapan? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Jadi setelah kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh kita langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhirih, ya. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan zikir ba'da sholat. Ini dianjurkan dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Dan lafaz takbiran itu banyak ya mas sekalian. Ya. Di antaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang sering kita dengar. Dan ini takbiran dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi lafaz dari Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal. Sampai sini selesai, titik, ya. Atau juga dari Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah ini, ya, jadi itu lafaz-lafaz takbir. Atau juga lafaz-lafaz takbir boleh dibaca yang sering kita dengar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena memang tujuan dari takbir adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi di antara ibadah khusus, amalan khusus, yaitu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir atau takbiran. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berurutan. Ini boleh, bahkan dianjurkan. Ya. Jadi hari-hari tersebut adalah hari kita dianjurkan memperbanyak puasa. Jadi boleh mengkhususkan puasa pada 9 hari tersebut. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata ayyamin min asy-syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa, yaitu tanggal 10 Muharram, yang disebut namanya Yaumu Asyura, dan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi para ulama menjelaskan
9 hari di sana, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 3 hari setiap bulan. Lebih khusus lagi, dia puasa pada tanggal 13, 14, 15 yang disebut namanya Ayyamul Bid. Ya, kalau memang kita tidak berpuasa, tidak mampu puasa karena mungkin capek atau juga yang lainnya, maka sangat dianjurkan, rugi kalau dia tidak berpuasa, yaitu berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut namanya puasa apa? Arafah. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah? Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Makanya rugi nih kalau dia nggak puasa. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi sebelum kita di hari tersebut kalau kita berpuasa, walaupun kita belum melakukan perbuatan dosa-dosa kita sudah diapain? Sudah diampuni. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya rugi kalau dia tidak menyempatkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Tapi jangan pula dia mengatakan kalau gitu puasa apa aja, maksiat jalan terus. Kan udah diampuni. Ya, ini gak boleh seperti ini jamaah sekalian. Karena maksiat-maksiat yang ini menjadi sebab pengampunan dosa bukan maksiat yang sifatnya dosa besar, dan bukan maksiat yang diniatkan. Jadi pahami? Karena orang itu terjatuh kepada kemaksiatan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak niatkan. Yang kedua, memang dia niatkan. Kalau dosa, dia melakukan perbuatan dosa, dia niatkan, ini bisa menjadi dosa besar. Kalau dosa yang tidak diniatkan, apa contohnya? Misalnya kita naik kereta, ya, ke bandara, ke atas melihat perempuan yang cantik, ke bawah melihat betis. Aurat bukan itu? Aurat. Mau duduk terus kesandung. Ya. Artinya ini kita ya gimana? Nggak bisa menghindarinya nggak jamaah sekalian? Melihat wanita-wanita yang tidak memakai jilbab, ya. Kalau kita ingin selamat dari pandangan-pandangan tersebut, ya kita kan harus kerja tuntutan. Nah ini maksiat yang sifatnya kita tidak niatkan. Kadang naik bis, ya, supirnya nyetel musik dangdut lah atau musik apa gitu kan. Kita tegur, malah bilang apa? Ya udah, kalau bapak nggak mau dengar musik, turun sana. Pada gitu ya kita kan. Nah ini jamaah sekalian. Artinya maksiat-maksiat yang sifatnya kita tidak menyengaja. Beda kalau dia niatkan, saya mau berzina. Nah ini namanya maksiat yang diniatkan gitu jamaah sekalian. Sengaja beli apa? Beli CD-CD atau juga download musik-musik di internet gitu kan. Memang menyengaja. Ya. Jadi ini perlu dibedakan. Jadi para ulama menyebutkan pengampunan dosa dari setiap ibadah yang kita yang kita kerjakan itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Maka dari sini hendaklah bagi wanita kalau dia masih memiliki hutang puasa Ramadan segera untuk dilunasi agar dia bisa mengerjakan puasa Arafah. Karena memang pada asalnya hendaklah kita mendahulukan puasa wajib dulu baru puasa sunnah. Demikian pula puasa Syawal. Sebelum dia mengerjakan puasa Syawal harus menyelesaikan kodoknya dulu. Karena disebutkan dalam hadis tentang keutamaan puasa Syawal itu, yaitu setelah dia menyelesaikan puasa Ramadan baru ditambah 6 hari, sehingga keutamaan puasa itu seperti puasa setahun. Jadi kalau dia belum selesai, belum boleh puasa apa itu? Puasa Syawal. Ya, makanya lebih utama kita mendahulukan puasa wajib dulu baru puasa sunnah. Tapi kalau memang besok ini sudah puasa Arafah dan dia masih punya hutang puasa 6 hari. Jadi gimana nih besok puasa Arafah? Apakah pada tanggal 9 Arafah dia nggak boleh puasa Arafah? Atau mungkin dia niatnya niat puasa qadha? Atau mungkin sekalian aja digabung puasa qadha sama puasa Arafah? Boleh gini jamaah? Ya nggak boleh. Maka yang benar udah nggak apa-apa dia puasa Arafah karena keutamaannya yang begitu banyak, ya.
dan dia bisa mengkodok puasa itu di hari yang lain. Ya, ini diantara amalan yang disyariatkan yaitu puasa. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, diantara amalan yang disyariatkan khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah haji. Nah, berkunjung ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ritual-ritual yang dicontohkan oleh Nabi SAW, mulai dari tawaf, ya, sa'i, kemudian wukuf di Arafah yang ini menjadi rukun. Maka dari itu, ya, apabila apa yang menjadi kebutuhan kita telah terpenuhi, maka hendaklah kita sisihkan uang kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya kewajiban ibadah haji ini tidak seperti kewajiban sholat. Kewajiban ibadah haji ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi wajib untuk melaksanakan ibadah haji khusus bagi mereka yang mampu. Al-istita'ah di sini ada dua, baik al-istita'ah badaniyah atau al-istita'ah maliyah. Mampu dari sisi badan dan juga mampu dari sisi harta. Jika dia tidak memiliki kemampuan dari dua hal ini, atau juga dia tidak memiliki kemampuan dari sisi harta, maka tidak ada baginya kewajiban untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Ya, namun para ulama menjelaskan, jika memang dia dari sisi harta mampu, sawahnya banyak, kontrakannya bejibun, ya, mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata apa? Stroke, nggak bisa bergerak, maka dianjurkan baginya untuk mencari apa? Mencari badal haji. Jadi badal haji itu disyariatkan bagi orang yang mampu dari sisi harta tapi tidak mampu dari sisi fisik badan. Adapun kalau dia mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi fisik, boleh nggak dia dibadalkan? Tidak boleh. Demikian pula tidak disyariatkan, ya, yaitu mencari badal bagi yang mampu dari sisi badan tapi tidak mampu dari sisi harta, ya. Dan tentunya mencari badal ini harus berhati-hati jamaah sekalian, karena ya orang yang membadali haji itu memiliki ketentuan-ketentuan. Di antaranya yang membadalkan haji itu harus sudah haji. Kalau hanya sekedar umroh nggak boleh. Jadi dia harus sudah melaksanakan ibadah haji. Dan juga satu orang dibadali oleh satu orang. Tidak boleh orang itu membadali beberapa orang. Dan ini banyak, ya, penyakit yang ada di sana. Kadang-kadang banyak mafia badal haji. Iya, saya katakan mafia. Dia menawarkan, Pak, kalau punya saudara, insya Allah saya siap badalin haji. Berapa biayanya? Nggak usah mahal-mahal. Insya Allah lebih murah dari pasaran. 7 juta. Udah, ya, dia minta gitu kan. Kemudian besoknya lagi nyari lagi. Banyak seperti ini jamaah sekalian. Penyakit yang ada di sana. Ya, maka kita harus cari yang amanah. Tidak boleh satu orang membadali beberapa orang. Ya, ini berkaitan dengan melaksanakan ibadah haji. Dan haji subhanallah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah berikutnya itu sebagai pengampunan dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Namun ternyata jamaah sekalian, tidak semua orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji mendapatkan keutamaan ini. Tidak semua orang yang haji mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kadang dia pulang dari Mekah, yang dia bawa hanya oleh-oleh, korma, kismis, zam-zam, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan haji. Maka di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memerinci tentang kriteria haji yang mabrur.
Di antaranya dia melaksanakan ibadah haji betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya pertama kali dia baca ketika dia niat ihram, labbaik Allahumma labbaik. Jadi dia melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi panggilan Allah, bukan ingin memenuhi panggilan manusia. Bukan untuk dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Sehingga ketika ada orang yang manggil dia gak pakai Pak Haji, Bu Haji, gak mau nengok. Ketika diundang gak pakai haji, gak mau datang, gak sopan katanya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi bukan seperti ini kita melaksanakan ibadah haji. Supaya dipanggil Pak Haji, pulang haji selalu pakai peci putih gitu kan. Kadang ada seperti itu. Ini gak boleh ya, untuk mencari gelar-gelar seperti itu. Maka kita disuruh untuk menghindari wasilah-wasilah yang menjurus kepada ria. Ya, hindari yang namanya mengadakan acara-acara walimah safar. Ya kan, kadang orang mengadakan acara seperti ini, acara-acara yang tidak disyariatkan. Kalau mau dia ingin mengadakan tasyakuran setelah pulang dari haji, yang disebut namanya apa itu? An-nakiyah kalau nggak salah. Ya, nakiyah. Tapi kalau sebelum safar ini tidak disunahkan. Apalagi kalau dia berangkat haji didahului dengan acara-acara bid'ah, seperti misalnya diazanin dulu, dikomatin dulu, dimandikan pakai 7 air kembang gitu. Dari mana jamaah sekalian? Ini harus betul-betul ikhlas. Yang sering kita sampaikan ya, tentang pentingnya ibadah didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya, bawa HP yang hanya bisa SMS dan telepon saja. Ya, jangan bawa HP yang ya ada Facebook, yang ada IG, karena dikit-dikit ya selfie, ya share di Facebook. Nah, kemudian juga di antara kriteria haji mabrur adalah mutaba'atun Nabi, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi. Karena dari awal kita berangkat sampai pulang itu semuanya sudah dicontohkan. Seperti tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, yang namanya melempar jumroh dengan berapa kerikil jamaah? 7 ya. Nah ini semua sudah ditentukan. Sehingga nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kadang kalau orang itu berangkat haji, modalnya modal semangat tok, ngikutin perasaan. Ya, mereka bermudah-mudah dalam ibadah. Dia sudah tawaf 7 putaran, merasa kok nggak capek ya, tambah lagi ya 3 putaran lagi. Ya kan? Kemudian juga melempar jumroh, karena dia niatnya melempar jumroh itu yang dia sering dengar melempar apa? Melempar setan. Jadi melemparnya itu bukan pakai kerikil, pakai sendal. Bukannya dia berzikir setiap lemparan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena niat yang melempar setan yang dibaca apa? Mampus lu setan. Nah ini jangan ada seperti itu. Ya, ini karena tidak didasari dengan apa? Dengan ilmu. Ya, kemudian juga harus bersumber dari nafkah yang halal. Jika dia ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya usahakan uangnya itu, biayanya itu dari harta yang halal. Maka percuma dia melaksanakan ibadah haji atau dia menghajikan keluarganya, menghajikan istrinya, menghajikan kakek neneknya, semua dihajikan. Ternyata uangnya itu hasil saweran dangdutan. Ya, sia-sia. Karena Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah ini perlu dipahami jamaah sekalian. Bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah haji ya seperti itu. Ya, dan juga harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, kesyirikan. Ya, makanya sebelum dia melaksanakan ibadah haji, kalau dia masih melakukan praktek-praktek syirik, harus dibuang jauh-jauh. Jimatnya, wafaknya, rajahnya, dia harus bertobat dengan tobat nasuha. Demikian pula selamat di sana. Ya, karena banyak orang-orang sampai di sana itu melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Terutama mereka yang melaksanakan ibadah umroh. Biasanya pas umroh itu ada acara city tour. Ya, itu jalan-jalan di kota Mekah, mendatangi tempat-tempat ibadah seperti mendatangi Jabal Rahmah. Tentunya kalau kita sedang melaksanakan ibadah umroh bukan di waktu haji,
Kita datang ke sana mungkin hanya ingin tahu. Tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada ritual-ritual khusus. Kadang ada orang ke sana itu sudah mempersiapkan spidol dan kertas. Untuk apa jemaah? Untuk dia tulis nama istrinya di batu, atau juga dia tulis nama calonnya gitu kan, supaya pernikahannya langgeng. Ya, supaya perempuan yang dia tulis itu menjadi istrinya. Ya, ini jelas khurafat. Apalagi biasanya mutoib-mutoib yang gak sunnah menceritakan Jabar Rahmah itu mengada-ngada. Dia bilang Jabar Rahmah adalah jabal kasih sayang, cinta, karena itulah pertemuan antara Adam dan Hawa. Ya, ini kisah-kisah seperti ini perlu diteliti lagi jemaah sekalian. Banyak sekali khurafat-khurafat. Makanya nasihat saya, antum yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, cari travel yang betul-betul sunnah dan juga pembimbingnya sunnah. Bukan hanya kita mencari travel yang fasilitasnya bagus, pesawatnya Saudi Arabian, kemudian hotelnya ring 1, ya, hotelnya apa namanya, Anjum atau mungkin ya Darul Aiman dan yang lainnya. Tapi ternyata mutoibnya bukan sunnah. Ya ini ya hati-hati, karena kalau mutoibnya bukan sunnah, pembimbingnya bukan yang sunnah, itu dari awal sampai akhir kita dicekokin ceramah-ceramah yang isinya khurafat. Iya, karena ada yang berkisah di Madinah ada tanah yang penuh dengan keberkahan. Akhirnya apa jemaah? Ngambil tanahnya ya. Iya, seperti itu. Ya, dijelaskan tentang keutamaan umroh berkali-kali. Akhirnya jamaah pengen minta apa? Umroh lagi. Wah, ini yang parah ya mas kalian. Jadi cari bisnis dengan cara ibadah. Kan lumayan tuh mutoib. Ada jamaah yang pengen minta nganterin, ya taksi padahal cuma 20 real, tapi dibilang 100 real pak, sisanya buat dia gitu kan. Nah ini jamaah, ya. Jadi banyak mafia-mafia seperti itu di sana. Nah, ini ya diantara amalan yang keberapa ini? Yang ketiga, haji. Tentu kalau kita bahas tentang haji ini sangatlah luas, ya, karena pembahasan kita fokus hanya amalan-amalan secara umum. Kemudian yang keempat, di antara amalan yang disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang ini hukumnya wajib, wajibnya mas sekalian, yaitu kurban. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kurban ini. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan ada pula yang mengatakan wajib. Kalau kita melihat dan meneliti dalil-dalil yang ada, maka menunjukkan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Apa di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kurban? Di antaranya Rasulullah SAW memberikan ancaman. Apa kata beliau? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Rasulullah memberikan ancaman yang sangat keras, sehingga ini menunjukkan wajibnya berkurban. Demikian pula Allah mengiringkan perintah sholat dengan perintah menyembelih, dan hukum asal perintah adalah wajib. Dalam surat apa Allah perintahkan bagi kita untuk menyembelih? Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Wanhar di sini para ulama yaitu tentang kewajiban untuk menyembelih, tepatnya pada hari raya Idul Adha. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ya, al-ibadatul badaniyah wa ajalul ibadatil badaniyah as-shalah wa ajalul ibadatil maliyah an-nahar. Ibadah badaniyah yang paling utama adalah sholat, dan ibadah harta yang paling utama adalah kurban. Dan juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas,
ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, wajib setiap keluarga untuk berkurban setiap tahunnya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa kewajiban berkurban itu ditujukan kepada setiap keluarga. Artinya kalau misalnya dalam satu keluarga ada suami, istri, ayah, ibu, anak 3, kemudian ternyata anaknya yang pertama yang berkurban, sudah cukup yang lainnya. Atau mungkin istrinya yang berkurban, maka sudah cukup bagi suaminya. Namun kalau dia memiliki keluasan rezeki, boleh dia membeli lagi. Artinya bukan menjadi batasan, tapi sudah mencukupi kewajiban untuk berkurban. Dan juga hadis tadi memberikan faedah kepada kita, kurban itu disyariatkan bukan seumur hidup sekali, tapi kapan? Setiap tahun. Apa kata Nabi? Wa fi kulli amin udhiyah. Setiap tahun udhiyah itu. Jangan kadang ketika diminta untuk berkurban, ayo Pak, kita lagi buka nih kurban. Kan udah tahun lalu, ya kan? Jadi jangan sekarang, setiap tahun kalau kita memang memiliki keluasan rezeki. Dan juga di antara hal yang menunjukkan kewajiban berkurban, Rasulullah tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan syariat kurban. Setiap tahun pasti berkurban. Kalau misalnya kurban itu sunnah, pasti beliau meninggalkan sesekali. Karena itu yang menjadi kebiasaan Nabi. Ketika beliau menjelaskan, ya, ibadah tersebut tidak wajib, hanya sunnah, maka beliau biasanya meninggalkan sesekali. Seperti apa contohnya? Sholat tarawih. Sholat tarawih wajib atau sunnah? Sunnah, beliau meninggalkan sekali. Sholat duha beliau tidak merutinkan. Kenapa? Karena kalau beliau rutinkan, khawatir itu menjadi wajib. Maka ada suatu kaidah, mudawamatun nabi tadullu ala wujub. Ketika Nabi melakukan ibadah tersebut secara terus menerus, maka menunjukkan ibadah itu adalah wajib. Bahkan dinukil Nabi pernah berkorban dengan 100 ekor unta, ya mas kalian. 100 ekor unta, ya. Nah ini kita baru patungan sapi aja udah bangga banget gitu kan. Nah, jadi itu ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kurban. Maka sebenarnya kurban itu bukan hanya berbicara tentang kemampuan, tapi juga berbicara tentang apa? Kemauan. Kalau dia mau, ya insya Allah akan memberikan kemudahan. Intinya, berikan ruang di dalam hati kita untuk berkurban. Kita harus punya keinginan yang kuat. Pokoknya tahun ini harus berkurban. Ya, kalau dia jadikan kurban itu yang keberapa dari kebutuhannya, maka niscaya dia tidak akan berkurban. Makanya setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan, ya kan? Kadang kita memiliki kebutuhan, waduh bulan ini harus bayar SIM, bayar pajak motor, ganti kaleng, anakan SPP, segala macam. Ini kebutuhan, ya kan? Tapi kalau dia jadikan kurban itu menjadi agendanya, maka dia pun akan apa? Akan berusaha, ya. Jadi jamaah sekalian, hendaklah kita menyisihkan harta kita untuk berkurban. Enggak mahal kok gitu kan. Patungan sapi aja berapa? Sekarang 3 juta ya. 3 juta 100 ribu, 100 ribu mungkin untuk biaya potong gitu kan, konsumsi dan yang lainnya. Murah jamaah sekalian, ya. Ya, dan banyak sebenarnya fikih kurban, ya. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita buka tanya jawab, ya. Nah, jadi silahkan mungkin diantara bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin bertanya masalah kurban atau yang lainnya, tafadhol, silakan. Karena kalau kita bahas kurban ini perlu majelis tersendiri, ya. Makanya panitia saya tawarkan tema ada 2 amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan kurban. Tapi ternyata pilihannya amalan di bulan Dzulhijjah, sehingga kurban kita hanya sampaikan
ya, tidak begitu luas. Bolehkah menggabung niat puasa di tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah dengan puasa sunnah yang lain seperti puasa Ayyamul Bid? Ya. 6 jamaah sekalian. Ya, di sini ada at-tasyrik fi niyyah, al-musyarakah fi niyyah, atau ijtima'un niyyah, menggabungkan niat. Menggabungkan niat ini dibahas oleh para ulama ya. Memang ada yang mengatakan bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi. Tapi ada pula yang mengatakan boleh. Ya, intinya kalau saya pribadi contoh kepada pendapat yang membolehkan. Jadi boleh kita mengerjakan satu ibadah dengan niat beberapa ibadah. Contoh, kita masuk ke masjid, sholat 2 rakaat dengan niat sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, atau juga sholat sunnah qobliyah. Ini diperbolehkan. Demikian pula puasa, ya, puasa boleh, yaitu puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kita niatkan puasa Senin Kamis, atau juga puasa 3 hari setiap bulan. Maka ini diperbolehkan. Yang penting yang menjadi catatan, ibadah tersebut sama-sama sunnah. Kalau sunnah dengan wajib nggak boleh. Dia puasa Senin Kamis, niat juga puasa qodho, ini tidak boleh. Dia sholat tahiyatul masjid, niatnya juga puasa sholat subuh, ini nggak boleh. Ya. Atau juga pada hari raya Idul Adha, dia menggabung antara akikoh dan kurban, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi dia beli kambingnya 2, satu untuk akikoh, satu untuk kurban. Kalau satu ya nggak boleh. Nah, bolehkah kurban 1 domba untuk 1 kelas siswa siswi? Ini bukan kurban namanya, makan bareng-bareng. Nggak ada. Ya, jadi kurban 1 ekor kambing maksimal 1 orang, sapi maksimal 7 orang. Ya, kurang dari 7 orang, 5 orang boleh nggak? Boleh. Yang penting salah satu dari mereka ada yang menutupi. Tapi kalau kambing, misalnya wali kelas menyampaikan kepada murid-muridnya, ya besok sampaikan ke orang tua kalian iuran 100.000 untuk beli kambing 1 ekor, disembelih nanti pada hari raya Idul Adha. Ini bukan kurban, ya. Tapi yang mungkin dikatakan sedekah biasa. Kalau ada yang berkata justru itu momen yang sangat bagus untuk mengajarkan anak-anak cinta kurban, ini mengajarkan bid'ah namanya. Ya, jadi bukan seperti ini caranya. Caranya ya sudah kurban, ya sesuai dengan kesanggupan dia. Ya. Ustaz, apakah kalau kita mau berkurban tetapi kita belum diakikoh sama orang tua saya, apakah dibolehkan? Boleh. Ini salah satu keyakinan yang batil, yang salah, di mana kadang ketika dia diminta untuk berkurban, jawabnya apa? Saya belum diakikohi. Ya. Padahal tidak ada kaitannya. Akikoh itu diperintahkan kepada orang tua, bukan antum sebagai anaknya. Ya. Jadi walaupun dia belum diakikohi, tetap kurban itu disyariatkan. Jadi tidak ada hubungannya antara kurban dan akikoh. Ya, tidak ada hubungannya. Sehingga walaupun dia belum diakikohi sejak kecil, ya tetap dia masih boleh untuk tetap dia boleh berkurban. Apabila tidak berkurban saat berhaji, maka hajinya sah atau tidak? Tetap sah. Karena perhatikan ya, ada 2 istilah. Ada al-hadiyu, ada udhiyah atau kurban. Kalau al-hadiyu ini kewajiban bagi jamaah haji untuk menyembelih seekor kambing. Jadi menjadi runtutan amal ibadah haji dia. Dikatakan al-hadiyu
dia menyembelih untuk fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kurban ini beda. Kurban ini disyariatkan ya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi kalau dia ingin berkurban juga silahkan. Misal sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji dia pesan gitu kan, ini saya buat berkurban, saya mau berangkat haji. Enggak masalah, boleh. Jadi pertanyaan ini, apakah hajinya tidak sah kalau dia tidak berkurban? Tetap sah karena tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungannya antara kurban dan haji. Dan kurban itu bukan syarat sah haji. Sholat 2 rakaat, sholat suruh itu dilakukan selepas sholat subuh berjamaah di masjid dan berzikir. Apakah sholat suruh itu juga bisa dilakukan ibu-ibu di rumah? Ya, nah, ya, jadi sholat suruh itu juga boleh ibu-ibu lakukan di rumah. Tapi waktunya, ingat, waktunya itu bukan ba'da subuh, bukan setelah berzikir, bukan jam 5:30, tapi ketika matahari terbit, terbit zuhur, ya. Jadi ketika matahari terbit setinggi tombak. Ya, sekarang kita kalau bisa punya timer, biasa timer itu ada suruk ya. Ada suruk jam 6:05. Misalnya ada kalau di sini ada kan timer ya. Jam 6:05 misalnya. Maka kalau kita ingin mengerjakan sholat syuruk, itu kita kerjakan 15 menit dari syuruk, ya, tambah 15 menit atau 20 menit. Ya, misalnya jam 6 berarti jam 6:20, ya. Dan sholat syuruk itu adalah sholat duha, ya. Jadi kalau dia sudah sholat syuruk, siapa yang sholat duha ya sudah. Dikatakan sholat syuruk ini adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Nah, tapi kalau dia ingin menambah lebih dari 2 rakaat, silakan. Ya, dahulukan ibadah haji untuk orang tua terlebih dahulu atau boleh anaknya terlebih dahulu. Karena orang tua yang tidak menginginkan, karena orang tua yang tidak menginginkan pergi haji dan tidak ada keinginan untuk menabung mempersiapkan ibadah haji. Ya, maka kalau memang kita punya biaya, punya uang untuk daftar haji untuk 1 orang, maka dahulukan kita dulu. Ya, kita dulu, karena apa? Setiap perintah yang ditujukan kepada setiap muslim yang hukumnya fardu ain, maka kita dahulukan yang mengamalkan. Ya, kita dahulukan yang mengamalkan. Jadi jangan untuk orang lain. Ya, setelah kita berangkat melaksanakan ibadah haji, baru ya kalau kita punya biaya lagi untuk orang tua kita. Seperti itu. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap masih boleh kita menghajikan atas nama orang tua kita. Ya, boleh. Kemudian sekarang pertanyaan, sebelum melakukan sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum. Waktunya itu dari bangun tidur di tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah subuh. Wallahi wallahu alam, tentang sunnahnya untuk tidak makan itu setelah subuh. Jadi setelah subuh ya sampai ya kurbannya itu dipotong. Tapi ini sifatnya hanya sunnah. Kalau perutnya udah keroncongan, udah lapar, ya nggak apa-apa dia makan gitu kan. Daripada pingsan gitu kan, dengerin khotib lama, panasan. Dan ini bukan puasa. Ingat ya, ini sifatnya bukan puasa. Ini ada orang dia katakan, antum puasa? Apa antum nggak puasa? Dan puasa apa? Justru kita saat itu nggak boleh puasa, dan gak ada judulnya puasa dari subuh sampai jam 7 jam 8 gitu kan. Ya, cuma perintah anjuran sunnahnya itu tidak makan dulu. Ya, tapi kalau dia makan ya nggak apa-apa dia makan. Nah ini tujuannya agar kita bisa menikmati hewan sembelihan. Jadi wazahir sesuai dengan pertanyaan ini kita mulai tidak makannya itu habis subuh.
Bagaimana pada saat ibadah haji qadarullah macet 14 jam dan tidak bisa bermalam di Muzdalifah. Kami baru sampai di Muzdalifah jam 8 pagi. Nah ini yang pernah saya alami pada tahun 2009. Jadi kita mabitnya itu ya di atas bis gitu ya. Ya. Maka apakah sah ibadah haji kita? Sah. Tetap sah karena kondisi seperti ini jamaah sekalian. Ya, karena mabit di Muzdalifah itu bukan rukun. Ya, bukan rukun, tapi dia min wajibatil haji. Dan ada yang mengatakan dia perlu bayar dam. Tapi Allah wallahu alam, karena keadaannya seperti ini, dia tidak menyengaja, ya, maka tidak masalah. Karena memang ya betul-betul macet total. Nggak bisa kita nggak bisa kita pakai bis gitu kan. Kalau bisa jalan kaki ya lumayan. Sekitar 15 kilo, 10 kilo, ya gempor kaki. Nah, tadi dikatakan sangat besarnya pahala ibadah haji. Bagaimana dengan yang tidak mampu harta, tidak bisa naik haji, tapi ingin pahala naik haji? Ini I-nya banyak ini. Ingin ingin pahala naik haji, ya. Maka ada di sana amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji. Subhanallah jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak istilahnya pilih kasih ya dalam memberikan kesempatan untuk beribadah. Ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah yang pahalanya itu luar biasa, ternyata Allah juga mensyaratkan ibadah yang lain bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Apa itu? Puasa. Ya, puasa Arafah. Ketika jamaah haji mereka melempar jumroh, kemudian juga tawaf ifadah, sa'i pada tanggal 10 Zulhijjah, kita pun yang tidak melaksanakan ibadah haji diperintahkan untuk apa? Sholat Idul Adha dan juga berkurban. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang azan. Ya, orang yang azan itu akan memiliki leher yang panjang nanti di akhirat. Allah pun memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak mengumandangkan azan. Dengan apa? Menjawab azan. Ya, menjawab azan. Karena kalau misalnya semuanya azan, ya. Jadi banyak ya diantaranya tadi sholat berjamaah subuh, kemudian kita berzikir, ya, kemudian tidak pulang sebelum dia mengerjakan sholat sunnah suruh, pahalanya seperti haji dan umroh, ya. Dan juga banyak peluang-peluang ibadah yang lain seperti sedekah. Kalau dia ada seorang istri, ya dia berbakti kepada suaminya, ya taat kepada suaminya, itu menjadi pintu surga yang sangat besar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang wanita, ya, zaujuka jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu dan juga nerakamu. Nah, bagaimana hukum jamaah haji yang kurang sehat? Apakah lempar jumroh boleh diwakilkan? Boleh. Ya. Jadi bagi yang tidak mampu untuk melempar jumroh maka boleh diwakilkan. Nah, ini ada pembahasan khusus dalam Kitabul Hajj, ya. Ini diperbolehkan. Setelah tawaf wada di Mekah, masih bolehkah melakukan ibadah misal sholat zuhur dan sholat duha di Masjidil Haram? Karena tawaf wada dilakukan pada subuh sedangkan kepulangan siang. Iya, tentang hukum sholat wada setelah melaksanakan ibadah umroh ini pun diperselisihkan ya. Karena sebagian ada yang mengatakan tawaf wada itu hanya dilakukan kalau dia melaksanakan ibadah haji. Ya, tapi pendapat yang kuat saya pribadi menguatkan dibolehkannya tawaf wada. Nah, yang namanya tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Ya, sehingga kalau dia setelah tawaf wada udah nggak ke Masjidil Haram lagi. Jadi kalau misalnya bis berangkat jam 1 ke Madinah, berarti dia tawafnya jam berapa? Ya udah jam 8 ataupun jam 9. Begitu. Ya. Jadi setelah itu udah enggak ke masjid lagi,
Berarti dia belum apa ya namanya? Belum berpisah. Jadi sunnahnya itu tawaf badan. Jadi tawaf badan dia tidak melakukan ibadah lagi di Masjidil Haram. Kecuali kalau memang mendesak ya misalnya untuk sholat wajib, ya itu nggak masalah. Ya tapi intinya seperti sholat tawaf badan adalah tawaf yang dilakukan terakhir. Jadi tidak ada amalan-amalan yang lain. Seandainya ada perbedaan waktu wukuf antara Mekah dan Indonesia, bagaimana kita menyikapinya? Sikap yang benar, sikap yang tepat untuk menjaga persatuan, yaitu prinsip dasar kita dalam beragama, tetap mengikuti keputusan pemerintah. Ya, karena puasa Arafah kaitannya bukan hukum di Arafah, tapi puasa Arafah itu mengikuti penanggalan tanggal 9 Zulhijjah. Memang sudah ada sejak dulu puasa Arafah itu. Nah sekarang kalau misal terjadi gempa bumi, terjadi ya musibah sehingga tidak ada wukuf di Arafah, berarti kita nggak puasa dong. Kenapa? Karena nggak ada wukuf. Ya. Terus permasalahan ini yang baru-baru ini aja. Ya kan karena kecanggihan teknologi gitu kan. Dan sekarang bagaimana kalau misalnya orang yang siangnya itu berbeda gitu kan, dimana dia sudah puasa duluan, tapi ternyata di Saudi malam, berarti kan dia puasa tidak bertepatan dengan apa ini? Wukuf di Arafah. Si pendapat yang tepat wukuf di Arafah Hari Raya Idul Adha mengikuti pemerintah, dan insya Allah ini lebih menjaga persatuan. Ya. Hutang puasa saya sangat banyak, 3 tahun hutang puasa saya insya Allah sudah terbayar, tapi masih ada 4-5 tahun yang lalu. Bolehkah saya ikut puasa sunnah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu untuk mengqadha puasa itu adalah 1 tahun. Ya. Lalu bagaimana kalau dia pernah meninggalkan puasa bertahun-tahun? Bukan mengqadha, tapi harus apa? Taubat nasuha. Karena walaupun dia mengqadhanya nggak bakal ketutup. Artinya dosa meninggalkan puasa itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun sebagian ulama mendoakan, orang yang sengaja meninggalkan 1 hari puasa Ramadan itu tidak akan terbayar walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Panjang hari nggak bakal terbayar. Jadi orang kayak begini, yaitu dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Bagaimana caranya? Harus memiliki itikad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya, dan juga cara bertaubatnya memperbanyak puasa sunnah. Jadi itu bagian dari taubat, memperbanyak puasa sunnah. Ya, ini karena orang yang meninggalkan kewajiban secara sengaja nggak bisa dibayar dengan mengqadha. Antum nih misalnya nih nggak sholat sengaja, udah tahu waktu maghrib telah tiba gitu kan, tapi sibuk main mobil legend gitu kan, tahu udah isya, Allah udah isya, udah nggak bisa dia kerjakan. Mau qadha di waktu isya nggak sah, karena sholat maghrib itu sudah ditentukan waktunya. Kenapa? Karena dia tinggalkan sengaja. Beda kalau dia ketiduran, saking capeknya gitu kan, sampai rumah jam 5 tidur, bangun-bangun jam 5 subuh, maghrib, isya, subuh ya kan. Jadi dia harus mengqadha kalau seperti itu. Mau nanya bagaimana caranya puasa Arafah, apa niatnya dan apakah makan sahur juga. Jadi puasa Arafah ya cukup kita niatkan di dalam hati. Jadi di malam hari itu ada keinginan terbesit dalam benak kita, dalam hati kita, besok saya mau puasa. Itu sudah cukup dengan niat. Itu dikatakan niat. Karena niat itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi tidak ada lafaz-lafaz khusus. Enggak perlu nawaitu shauma ghadin an adai apa ya? Kalau Ramadan kan pagi sahri. Kalau puasa sunnah apa? Bingung, akhirnya enggak jadi puasa. Ada lagi yang ragu-ragu, was-was. Pernah nanya sama saya gitu kan, Pak Ustaz, saya ragu-ragu kemarin itu niat. Emang kamu nanti gimana bacanya?
saya baca nawaitu somogodin an adai syahri apa Fadli Syahri, saya bingung Ramadona atau Ramadoni. Itu masalah. Ramadana atau Ramadoni. Sekalian aja Ramadoni. Nggak ada jamaah sekalian. Jadi nggak ada lafaz niat khusus. Cukup kayak tadi misalnya kita nih ya kesini ngambil buku, ngambil peci, ya ibu-ibu pakai busana muslimah, mau kemana? Mau ngaji, ya kan? Itu sudah dikatakan niat. Apa kata kita melafazkan niat? Aku berangkat ke Al-Quba ngaji, kajian Ustaz Mukhlis, tema nggak perlu kan? Cukup kadang orang was-was ya, bersusah payah dalam masalah niat. Ada orang nggak jadi takbir, Allah, ada kan? Pas imam mau ruku baru Allahu Akbar. Apakah makan sahur juga? Naam, makan sahur tetap disunnahkan. Ya. Apakah boleh membadali orang yang sudah meninggal? Dan bagaimana caranya kalau boleh dibadali? Ini badali apa ini? Badali haji? Boleh. Jadi cukup kita merubah niat. Kalau kita niat pas haji sendiri, labbaik Allahumma hajjan. Kalau untuk kita, tapi kalau untuk orang lain, labbaik Allahumma hajjan an. Sebutin siapa namanya. Ya, labbaik Allahumma umratan an bin fulan. Jadi boleh seperti itu. Ya. Selain itu sama semuanya. Dan pahala haji, pahala umrohnya untuk orang yang dibadali. Terus dia dapat pahala apa? Dia dapat pahala berbuat baik kepada orang tuanya. Apakah boleh sholat qodho berjamaah bagi sesama musafir? Boleh. Ya, boleh. Apa saja bidah-bidah di bulan Dzulhijjah? Ya, ini perlu pembahasan khusus banyak ya, terutama dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, seperti misal sholat Id di masjid, ya bukan di lapangan. Ya. Kemudian juga penyembelihan, banyak sekali. Dan juga disunahkan bagi yang berkurban kalau sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong kuku, yang memotong bulu yang ada di badannya, itu sunnah. Seperti itu. Jadi kalau dia ingin memotong bulu-bulu yang ada di badannya itu sebelum memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apabila suami berkurban, apa juga termasuk anak-anak dirinya, anak bawaan istrinya? Iya. Nah, jadi kalau memang dia niatkan, misalnya aku berkurban untukku, istriku dan anak-anak diriku, soal itu akan sampai. Maka ini boleh menyertakan pahala, boleh. Ya, menyertakan pahala untuk orang lain dalam berkurban itu diperbolehkan. Apa hukum cashback dalam pembayaran makanan dengan menggunakan OVO atau GoPay? Iya, masalah GoPay, GoFood, OVO, karena antum bertanya sama saya, ya, setelah saya pelajari, setelah saya mencermati, ya, saya lebih condong pendapat yang membolehkan. Memang kalau kita lihat beberapa dokter gitu kan mengharamkan. Ya karena memang yang menjadi letak permasalahannya itu akad kita nyimpen di OVO. Apa ini akadnya? Kalau akadnya istilahnya wadiah, nyimpen, kemudian statusnya yang punya OVO itu minjem ke kita, ya udah pembahasan selanjutnya berbau dengan apa? Dengan riba. Tapi kalau kita akadnya jual beli jasa, ya udah semuanya boleh. Jadi letak permasalahannya di situ. Apa akad kita itu nyimpan di OVO? Ya. Dan saya pribadi ya itu lebih contoh kepada pendapat kita beli jasa. Ya kan? Dan nggak ada istilahnya kita akad meminjamkan kepada yang punya OVO gitu kan. Nah, jadi ya ini hukum asal muamalah adalah boleh.
Jadi ya antum terserah antum ya. Artinya banyak memang ustaz-ustaz yang mengharamkan ya, tapi juga ada ustaz juga yang membolehkan. Ya, kalau saya pribadi masih membutuhkan aplikasi-aplikasi seperti itu karena memang subhanallah sangat membantu, apalagi malam pas lapar gitu kan. Cukup jamaah sekalian, semoga kajian ini bermanfaat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.